syurutus sholati samaniyatun, utawi pirang-pirang syarat sholat samaniyatun iku wolu. Toharatul hadasain, suwiji suci hadas roro. Coret mas kitab iki nyoret bahasa Jawa biasane. Wa taharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makan, lan kaping do suci saking hadas fis thawbi ing dalam dodote wal badani lan badane wal makani lan tempate. Sudah sedikit-sedikit saja masuk kepada kita menjelaskan persyaratan pelaksanaan sholat, di mana kemarin sudah dibahas masalah syarat, yaitu dalam kaidah asyartu ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholat. Syarat itu adalah suatu barang yang ditunggukan kepada sahnya pelaksanaan sholat. Contoh seperti wudhu. Wudhu itu adalah syarat untuk melaksanakan sahnya pekerjaan sholat. Syarat wajib didahulukan sebelum pelaksanaan sholat, sebab syarat ini istimror, harus berlaku sampai pelaksanaan sholat. Berapa persyaratan sholat? Ini dalam kitab Safinatun Najah karangan Habib Salim Sumer, asluhu min Hadramut, yang tinggal makbarohnya sekarang di Tanah Abang, Jakarta. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu beliau, atau saya membaca kitab Qurratul Ain atau Fathul Mu'in di sini. Insyaallah syarat sholat ini kalau di Qurratul Ain itu ada 5, di sini ada 8. Mana yang benar? 5 benar, 8 benar, nggak ada yang salah. Kalau 8 mencakup kepada berbagai macam, nanti di sana disebutkan. Samaniyatun, jumlahnya ada 8 persyaratan sholat. Kalau salah satu di antara syarat yang 8 ini tidak ada, satu saja tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Sebab kaidahnya syarat menunggu kepada sahnya sholat. Yang pertama, toharatun anil hadasain, toharatun an hadasin wa janabatin. At-toharatu atau toharatul hadasain lah kalau bahasa singkatnya. Jadi mesti suci daripada 2 hadas. Mana 2 hadas ini? Hadas ini apa sih hadas? Hadas itu adalah kotoran. Hadas itu berbentuk najis. Ini harus suci daripada 2 hadas ini. Yang pertama an hadasin, hadas yang termasuk disebutnya hadas kecil, wajanabatin, dan junub yang dinamakan hadas gede. Nah, ini untuk pelaksanaan sholat harus suci dari 2 hadas ini. Hadas kecil mana-mana saja, contohnya seperti buang air kecil minal kubuli, yaitu daripada kubul, air seni itu termasuk hadas. Terus buang air besar, hadas juga, najis. Wajanabatin, terus hadas junub. Ini junub yang mana sih hadas junub? Di antaranya ihtilam, oleh karena mimpi bertemu dengan sang idaman misalnya, sehingga bersetubuh keluarlah air mani, itu yang dinamakan junub. Atau suami istri melakukan bersetubuh, maka mempunyai hadas namanya. Maka sebelum melaksanakan sholat harus dibersihkan dulu, harus suci dulu. Jadi yang pertama suci daripada 2 hadas. Yang kedua wat toharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makani. Yang kedua harus suci, mesti suci daripada najis
Fisaubi baik itu di dalam bajunya, wal badani badannya, wal makan dan tempatnya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, 3 poin yang harus kita awasi. Yang pertama, makan tempat. Tempat ini harus bersih daripada najis-najis, yaitu najis mughalladah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah yang sudah dijelaskan. Bersihlah menurut don kita, pandangan kita suci bersih. Terus saub, pakaian yang kita pakai seperti dari mulai sarung, baju, terus kopiah dan lain sebagainya, itu harus bersih daripada 3 najis itu. Wal badan dan badan ini yang terbungkus oleh pakaian. Jadi badan kita jangan sampai ada najisnya. Gitu. Misalnya kita membawa bangkai binatang, misal cicak ada di kantong kita, atau bangkai nyamuk ada di kantong kita, ke bawah dalam sholat, atau di badan kita itu ada najisnya, ada tai ayam atau misalnya, atau macam-macam lah, terbawa sholat, maka tidak sah sholatnya, sebab itu menjadikan persyaratannya. Kalau tidak suci salah satunya, misalnya tempatnya suci, badannya suci, tapi bajunya ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Nomor ketiga, satrul aurat. Syarat sahnya sholat, syarat sholat itu untuk menjadikan poin sah adalah satrul aurat, menutupi aurat. Yang mana aurat? Kalau laki-laki baina surrati warukbah, yaitu batasan aurat untuk laki-laki baina surah warukbah. Ini batasannya dimulai pusar sampai lutut kaki, itulah aurat untuk laki-laki. Kalau aurat wajib untuk perempuan adalah kullu badaniha, seluruh badannya illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu auratnya segitu gitu. Wastiqbalul kiblati, pemahamannya bagaimana ketika kita sholat tetapi auratnya kelihatan. Baina surah itu bagian depannya, kalau bagian belakang kesini kan. Terus kadang-kadang ada yang sholat kan, misalnya kita di sholat berjamaah sekarang memakai celananya kendor, terus bagian belakangnya keliat, tunggirnya keliat, sempaknya keliat, nah misalnya itu batal enggak? Batal itu sholatnya. Terus yang melihat wajib memberi tahu, mas, auratnya kebuka gitu. Udah dia mau kabur, pakai tutupin auratnya yang bagus. Jadi itu kadang-kadang kita sudah melihat orang yang terbuka auratnya, dia tidak paham, dia tidak mengerti, atau dia tidak tahu lah auratnya terbuka. Kita tidak mengetahui atau tidak memberitahu. Aduh, ini gimana hukumnya ini? Jadi nggak boleh. Satrul aurah, tutupi aurat. Gitu. Yang bagus mah adab-adabannya ya bukan itu saja, tapi laki-laki seperti biasa pelaksanaan sholat. Wastiqbalul kiblat, persyaratan sholat yaitu istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Hadap kiblat itu arah Ka'bah, arah barat. Arah barat, kalau misalnya kita bingung-bingung, ini harus yakin. Don itu 150 berapa? 75% kita punya don, sangkaan bahwa ini arah Ka'bah atau kiblat. Caranya bagaimana? Kita taruh aja jam tangan kayak jam tembok gitu, taruh jam. Terus untuk tahu arah kiblat ini jam 12 arahkan. Terus si jarum apa namanya, sekon ya, jarum sekonnya itu 12 lewatkan ke arah 3 menit 5 menit. Nah disitulah ada kan dari 12 itu ada hitungan 5 menit. Nah si jarum itunya arahkan ke situ ke 3 menit atau 4 menit atau 5 menit gitu. Itulah arah kiblat. Jadi di arah jam lurus kita belok ke sini, itulah arah kiblat, arah Ka'bah. Itu untuk kita, untuk orang awam. Atau sekarang banyak kompas sudah mantap, kompas sudah 75% bisa dikatakan untuk itu arah kiblat. Maka pasang kompas lah. Kalau sholat di rumah itu harus sholat di rumah misalnya harus punya kompas.
kita mana nih arah kiblat, asal jangan arah barat saja. Nah, arah barat ternyata kita arah darjatnya itu belok daripada kiblat atau terlalu ke nganan, terlalu ke ngelor gitu. Itu harus dipandung, harus punya kompas kita. Kalau misalnya di rumah kan kita nggak tahu mana arah kiblat. Tetapi kalau misalnya di masjid, di musola itu mah sudah ada fandom namanya, sudah dibuat awalnya. Terus wadukhulul waktu, sholat ketika dilaksanakan itu bila mana sudah masuk waktu. Harus kita tahu innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat itu untuk orang mukmin ada kitab, tulisan-tulisan, ada di waktu-waktu, jamnya di waktu-waktu. Salat zuhur misalnya sekarang waktu khatulistiwa, waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur misalnya ada waktu-waktunya, jam 12.00 atau lewat berapa dan sebagainya macam-macam. Jadi harus tahu, jangan sembarang kita sholat mentang-mentang kita demen sholat. Jadi asal sholat saja, harus masuk waktu. Jadi nanti terus dilanjut kembali nanti di sesi lain. Wallahu a'lam bishawab.